passive voice ya. Passive voice itu berarti kalimat pasif. Nah, ini kita masih dalam persiapan tes of English for International Communication. Kita masih dalam bidang text completion atau melengkapi tes, gitu ya. Dan topik kita pada kali ini adalah soal passive voice. Passive voice ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Cuma kita kalau sudah paham maksudnya ya akan lebih mudah. Jadi kalimat itu akan ada dua jenis, ada jenis aktif, ada jenis pasif ya. Kalau jenis aktif itu kan boleh dikatakan kata kerjanya, subjeknya melakukan pekerjaan. Jadi subjeknya melakukan pekerjaan itu aktif ya. Misalnya John sebagai subjek, John runs, si John berlari, itu kan si John-nya yang melakukan kerjaan berlari, maka itu disebut dengan kalimat aktif. Gitu. Kalau kalimat pasif, itu justru subjeknya yang dikenai oleh pekerjaan. Gitu. Jadi subjeknya yang apa istilahnya itu menjadi subjeknya lah yang menjadi ya dikenai oleh pekerjaan. Contohnya John dipukul. Nah, jadi kalau John sebagai subjek, kemudian John dipukul. Nah, berarti di situ subjeknya yang dikenai oleh pekerjaan pemukulan gitu. Nah, biasanya ini kalimat pasif ini yang berawalan di ya. Seperti dipukul, ditulis, dikirim, digambar, dibaca, dibeli, dijual. Nah, yang awalan di, otomatis subjeknya itu adalah dikenai oleh pekerjaan-pekerjaan tadi, pekerjaan pembelian, pekerjaan penjualan, pekerjaan pemukulan, subjeknya gitu. Nah, itu bedanya antara kalimat aktif dengan kalimat pasif. Jadi kalau di sini kan subjeknya receive the action. Nah, itu kalau bahasa di buku ini ya, subjeknya yang menerima sebuah tindakan. Bahasa saya tadi, subjeknya dikenai oleh pekerjaan. Nah, kalau bahasa buku ini, the subject receives the action. Di sini dikatakan bahwa kita menggunakan passive voice ini ketika agent, ya, agent itu artinya pelaku, ya, pelaku is unknown, tidak begitu penting dan tidak diketahui. Jadi ketika itu kita meletakkan malahan objeknya yang di depan. Karena pelakunya dalam konteks ini misalnya tidak begitu penting. Jadi ciri khas dari passive voice itu dia ada to be dan ada kata kerja bentuk ketiga. Ketika ada to be dan kata kerja bentuk ketiga, maka itu dia pasti kata kerjanya diartikan dengan berawalan di. Ya, berawalan di. Jadi be ditambah dengan bahasa bukunya namanya past participle form. Past participle form itu kalau di kita menyebutnya dengan verb ketiga. Ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Contohnya di sini ada are itu to be untuk present ya. Jadi kalau passive voice present di sini ada to be are. Kemudian setelah are itu ada kata kerja bentuk ketiga paid, ya.
Ada kata kerja bentuk ketiga, paid. Berarti itu bukan lagi membayar artinya, tapi dibayar. Tapi dibayar. Ya. Pegawai dibayar setiap Jumat. Nah, kenapa dia jadi dibayar? Ini karena ada are di sini, ada kata kerja bentuk ketiga. Karena rumusnya dari pasif itu to be plus past participle atau to be plus kata kerja bentuk ketiga. Jadi past participle itu sama dengan kata kerja bentuk ketiga. Mereka menyebutnya past participle, kita menyebutnya kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk pertama dari paid itu adalah pay, membayar, pay. Kalau paid, are paid, berarti dibayar. Oke, itu contoh dalam bentuk present ya. Nah, kalau dalam bentuk present seperti ini ya, kita pakai to be-nya to be present. Dalam hal ini adalah are ya. Dalam bentuk past, to be-nya itu ada dua kemungkinan. Ya. Kalau di present itu to be-nya bisa am, bisa are, bisa is. Tapi kalau di past itu to be-nya kalau enggak was, kalau enggak were. Nah, di sini coba dilihat, the mail, surat tersebut, was delivered, diantar pada pukul 10 pagi ini. Ya. Terus present perfect. Ya, kalau present perfect ini ciri-ciri khasnya adalah dia punya have atau has, kemudian pakai been setelah itu. Ini kebetulan kita contohnya pakai has ya. Kenapa pakai has? Karena subjeknya tunggal nih. Di annual conference. Kalau subjeknya tunggal kita pakai has. Kalau subjeknya jamak kita pakai have. Ya. The annual conference has been held. Held ini diselenggarakan. Ya. Bentuk pertamanya hold. Hold artinya menyelenggarakan, holding, menyelenggarakan. Bentuk ketiganya adalah held. Jadi kalau has been held berarti telah diselenggarakan, gitu ya. Nah, ini berlaku untuk tenses present perfect. Nah, saudara perlu tahu kapan dan apa fungsi kita menggunakan present, past, present perfect, dan future, ya. Nah, jadi kalau kita ingin menyampaikan suatu kebiasaan atau sesuatu hal yang rutin, itu kita menggunakan present. Kalau kita menceritakan soal masa lalu, itu kita menggunakan past. Kalau satu pekerjaan yang dimulai pada masa lalu dan masih ada kaitannya sampai sekarang, itu kita menggunakan present perfect. Kalau masa depan yang bermakna akan, kita menggunakan future. Nah, kalau untuk present perfect, to be-nya adalah been. Diikuti oleh kata kerjanya, kata kerja bentuk ketiga. Nah, dia sebelum been ini diikutin oleh has. Kalau dia has berarti subjeknya itu tunggal. Tapi kalau seandainya have berarti subjeknya ini jamak. Nah, kita terjemahkan konferensi tahunan tersebut telah diselenggarakan di kota ini setiap tahun sejak tahun 2005. Nah, itu kira-kira. Nah, berikutnya untuk future, ini kita pakai will be. Will be kata kerjanya bentuk ketiga. Artinya akan didistribusikan. Copies of the report will be distributed at tomorrow's meeting. Artinya kopi atau laporan fotokopi
akan didistribusikan pada meeting besok. Nah, jadi kata kuncinya di sini present kita pakai is MR, kalau di past kita pakai was were, kalau di present perfect kita pakai has been atau have been. Nah, kalau di future semuanya pakai will be, ya. Jadi itu yang kita bisa sajikan contoh tentang passive voice. Nah, jadi kalau dalam kalimat aktif, perhatikan di sini subject, verb, object. Gitu. Kalau kalimat aktifnya dirubah ya menjadi pasif, maka yang objek di sini akan menjadi subjek. Kemudian kita kasih auxiliary be, to be. Dan kata kerjanya kita rubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Kemudian by, subjeknya kita rubah menjadi objek. Contoh, everyone sebagai subjek, sign sebagai verb simple past ya. Berarti to be-nya nanti was. The letter artinya surat. Semua orang menandatangani surat tersebut. Jadi subjeknya everyone, verbnya sign, the letter itu adalah objek. Nah, kalau kita jadikan pasif ini, yang objeknya nanti pindah menjadi subjek. The letter was. Kenapa was? Karena letternya itu satu. Kemudian, kenapa was lagi? Karena tadinya dia adalah simple past kalimatnya. Jadi everyone sign the letter ini adalah simple past. Maka kita jadikan pasifnya juga simple past. Maka kita gunakan was. Sign ini dia bentuk ketiga dari to sign. Nah, terus ada by, terus di sini ada everyone. Jadi bentuk aktifnya everyone sign the letter, artinya setiap orang menandatangani surat. Bentuk pasifnya the letter was signed by everyone, yang artinya surat tersebut ditandatangani oleh semua orang. Nah, ini adalah contoh dari perubahan ya kalimat aktif menjadi kalimat pasif gitu. Oke. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perubahannya ya tadi disampaikan. Jadi kalau simple present is MR ya. Nanti kalau pasifnya is MR verb ketiga. Contohnya is created. Kalau present continuous is MR plus being. Contohnya is being created. Artinya sedang diciptakan. Has been created, telah diciptakan. Was created, ya, diciptakan beberapa waktu yang lalu. Was being created, sedang diciptakan di masa lampau. Had been created, ya, telah diciptakan. Will be created, akan diciptakan. Rumusnya ya ini pasif di sini, ya. Oke, itu kira-kira ya. Nah, ini contoh ya, contoh dari soal. Di sini katanya the walls, dinding-dinding ya akan dicat. Nah, ini kapan dicatnya? Last month berarti bukan akan. Kalau last month bulan lalu berarti pas. Jawabannya kalau enggak A, C. Karena was to be-nya pas, were to be-nya pas. Cuma karena di sini subjeknya itu jamak, walls pakai S di sini, maka otomatis kita pakainya were. Jadi the walls were painted last month. Ya. Nah, ini juga langsung serta-merta kita langsung berpikir ada will be-nya. Kalau ada will be di sininya kita lihat hanya dua kemungkinan kalau will be itu bisa install yang B atau yang C. Yang C itu installing.
will be installing. Tapi kan ini kalimatnya dipasang. Karpet baru akan dipasang. Otomatis ini pasif. Kalau pasif ya otomatis kita mengerucut ke B lah yang benar. Kenapa? Karena pasif, dipasang. Will be installed, bukan will be installing. Kalau will be installing artinya akan memasang. Masa karpet akan memasang? Karpet nggak mampu memasang, orang yang mampu memasang. Jadi karpetnya akan dipasang. Jadi yang benar langsung mengerucut ke B. Nah, demikian juga where the stains. Nah, ini adalah noda-noda ya, noda-noda yang ada di mana-mana itu akan di-remove. Ya, where the stains. Tentunya jawaban di sini adalah yang ada B-nya. Yang ada B-nya cuma D satu-satunya. Yang lainnya nggak pakai B. Noda-noda me-remove. Noda-noda membuang. Ini juga noda-noda membuang. Ini juga noda-noda telah membuang. Jadi A, B, dan C ini salah semua karena bukan kalimat pasif. Ini untuk kalimat aktif. Noda-noda membuang. Mestinya noda-noda dibuang. Kalau dibuang berarti simple past. Nah, di sini jawabannya adalah D, were removed. Where the stains were removed, and now the curtains look as good as new. Gitu kira-kira ya. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Nanti saya akan posting materi ini dan videonya.